cerita lagi tentang kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Ini cerita tentang hamba Tuhan. Siapa sih hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan itu kan orang yang melakukan perintah Tuhan ya. Karena Tuhan itu raja di atas segala raja buat kita. Kita melakukan perintahnya. Nah, tetapi di dalam menjalankan kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, ada berbagai motivasi orang di dalam menjalankan tugas sebagai hamba Tuhan. Ada orang yang motivasinya pengen dapat uang. Ada orang yang jadi hamba Tuhan, dia bisa melakukan sesuatu yang tidak terpuji pada orang-orang yang dekat dengan dia. Ada juga sih hamba Tuhan yang melecehkan jemaatnya, selingkuh dengan jemaatnya, macam-macam. Ada hamba Tuhan loh yang dia nawarin duit sama seorang ibu. Ibu ini cantik sih memang, putih cantik, putih banget, cantik loh. Kamu mau nggak kalau dikasih sekian puluh juta per bulan, asal kamu hanya melayani aku aja, nggak boleh sama orang lain? Wah, itu kan namanya pelacur. Bapak ini masa hamba Tuhan begitu? Untungnya si ibu ini gak mau dan mundur dari pelayanan bapak itu. Ngeri banget ya, hamba Tuhan yang seperti begitu ya, jahat banget. Padahal hamba Tuhan ini punya istri ya. Banyak hamba Tuhan yang seperti begitu tuh, karena mentang-mentang ada predikat pendeta sebagai hamba Tuhan, wow, selingkuh, berzina sama jemaatnya. Sudah begitu ngumpet. Kamu bisa ngumpet dari mata manusia. Tidak ada mata manusia yang melihat kamu. Tapi apakah mata Tuhan bisa ditutup? Apakah mata Tuhan bisa ditutup? Kan tidak. Kalau memang orang ini orang yang takut akan Tuhan, ketika dia menyadari dia salah, ini melakukan dosa, pasti dengan sportif dia mengundurkan diri sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, mundur karena aku ndak pantas jadi hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan hidupnya harus kudus, ndak ada kompromi dengan dosa. Jangan mau terikat dengan dosa.
Aduh, ini dunia sudah gimana ya? Kok kacau banget kayak gitu ya? Ada hamba Tuhan yang seperti begitu, yang berzina, ada yang melecehkan jemaatnya, ada yang mata duitan, motivasinya duit, itu kan gak benar. Melayani Tuhan itu harus punya motivasi yang benar. Melayani Tuhan itu tulus, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kamu juga nggak boleh mencuri kemuliaan nama Tuhan. Nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Kita berdoa mujizat terjadi. Kita berdoa dalam nama Yesus, setan lari pontang-panting. Tapi itu bukan karena kita. Kita tuh cuma alat aja. Yang melakukan itu Roh Kudus. Jangan mencuri kemuliaan nama Tuhan. Kamu dikasih penglihatan untuk bernubuat. Itu Tuhan, Roh Kudus yang ngasih kamu itu. Bukan karena kehebatan kamu. Jadi hamba Tuhan tuh nggak mudah loh. Harus benar-benar mematikan kedagingan, memaku kedagingannya di salib Kristus. Paku tuh segala nafsu dunia. Karena Tuhan itu kita tidak bisa satukan dengan kedagingan kita, nafsu-nafsu kita. Karena Tuhan itu kudus. Gak bisa disatukan dengan mamon, gak bisa disatukan dengan roh perzinahan dan lain-lain. Gak bisa. Tuhan itu Allah yang cemburu. Dia tidak mau kalau bait kita ada roh lain. Dia mau dia aja yang tinggal diam di dalam kita. Hamba Tuhan itu hidupnya tidak kudus, kasihan jemaatnya. Karena roh itu akan tertransfer. Kalau kamu hamba Tuhan matre, kasihan jemaatnya. Begitu juga kalau kamu hamba Tuhan tapi suka zina, suka selingkuh, kasihan jemaatnya. Sini macet nih. Intinya kalau jadi hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan yang benar. Jangan motivasi duit. Jangan motivasi mau dekat perempuan atau mendekati laki-laki. Lawan jenis lah, jangan. Motivasi harus benar-benar datang dari lubuk hatimu yang paling dalam untuk melayani Tuhan. Karena dia menelisik hati, dia tidak pernah memandang rupa. Dia tahu apa yang ada di isi hati kita, apa yang ada di dalam kita. Tuhan tahu. Jadi jangan mencobai Tuhan Allah dengan hal-hal yang seperti begitu. Takutlah akan Tuhan. Jangan membuat Tuhan itu kecewa. Kita manusia aja denger kayak begitu tuh kecewa kok. Apalagi Tuhan ya. Tuhan lebih kecewa lagi kalau kita melakukan hal yang tidak baik gitu, yang Tuhan tidak mau.
Oke deh, kita akan ngobrol lagi. Ini macet perjalanannya. Saya mau ke dusun, mau adakan kelas pemuritan. Karena orang Kristen itu kalau tidak dimuridkan, rohaninya stagnan, tidak bertumbuh. Harus ada kelas pemuritan. Dan setelah kelas pemuritan, komsel-komsel yang benar gitu loh. Jangan komsel cuma sekedar komsel biasa. Membuat stagnan imannya, tidak bertumbuh. Oke, kita jumpa lagi nanti ya. Besok-besok. Tuhan Yesus memberkati. Bye.